Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur beberapa hari lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Genap 76 tahun bangsa kita mengalami kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Presiden pertama Insinyur Soekarno mendeklarasikan Indonesia merdeka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak saja bersyukur bangsa kita mengalami merdeka, tapi juga kita bersyukur kita juga merdeka dari kehidupan dosa. Dahulu kita milik dosa, tapi sekarang kita menjadi hamba Kristus. Dalam Galatia pasal 5 ayat 1 berbunyi demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan menebus saya, sehingga kita yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dimerdekakan. Haleluya. Namun Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia yang jahat ini, kita masih bergumul dengan kehidupan lama kita. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang kadang muncul di dalam hidup kita. Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, menulis dalam Instagram, dalam diri manusia ada dua beruang. Bisa dikatakan beruang hitam dan beruang putih. Kalau kita ingin diadu antara beruang hitam dan beruang putih, kalau saudara ingin beruang yang hitam yang menang, kasih makan banyak, sementara beruang putih disuruh puasa. Waktu diadu pasti menang beruang yang hitam. Sebaliknya dikatakan kalau kita mau beruang putih yang menang, kita kasih makan beruang putih yang banyak, beruang hitam disuruh puasa. Dan begitu diadu, maka yang menang adalah beruang putih. Demikianlah sifat manusia. Kalau keinginan daging, keinginan dosa, hal-hal yang buruk yang ingin kita terjadi, yang ingin kita lakukan, maka kasihlah makan hal itu. Tapi kalau ingin yang baik yang kita lakukan, maka pelihara, kasih makanlah kepada hidup kita hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun. Alkitab berkata di dalam Kolose pasal 3 ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita sungguh-sungguh ingin merdeka, Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib. Tapi juga ada bagian kita untuk membunuh, mematikan semua keinginan-keinginan duniawi tersebut. Bila tidak, maka keinginan duniawi itulah yang akan mematikan hidup kita, mematikan masa depan kita, mematikan bisnis kita, bahkan mematikan pelayanan kita. Oleh sebab itu, keputusan ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus sudah selesaikan karyanya di atas kayu salib, menebus saya dan menebus saudara. Tetapi supaya kita hidup berkemenangan di dunia ini, maka kita harus mematikan semua hal-hal buruk, semua hal-hal duniawi, keinginan duniawi kita harus potong supaya kita bisa memuliakan Kristus. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah lagu yang pernah saya dengar, ku telah mati dan tinggalkan, versinya dirubah, ku telah pingsan dan siuman. Bapak Ibu Saudara, tentu kita tidak mau versi yang kedua, di mana kita boleh melakukan dosa yang sama lagi di hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pengorbanannya, pengampunannya bagi saudara dan saya. Bagian saudara adalah mari kita matikan semua keinginan duniawi, semua keinginan daging. Haleluya. Saya berdoa supaya masa memperingati Hari Kemerdekaan ini kita betul-betul mengucap syukur, kita betul-betul merdeka, dan juga merdeka dari semua kebiasaan-kebiasaan buruk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.